Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak soleh dan solehahku. Kaifa haluk? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu diberi Allah kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah. Apakah kalian sudah pernah mendengar atau membaca kisah Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah? Jika sudah, kalian bisa mengingat kembali peristiwa Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah. Dan jika kalian belum pernah membaca atau mendengar kisah Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah, kalian bisa belajar bersama-sama. Kalian simak video pembelajaran Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah berikut ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dalam pelajaran Perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Makkah pada hari ini. Di antaranya yaitu tujuan yang pertama, menjelaskan latar belakang Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, menjelaskan isi Perjanjian Hudaibiyah. Dan yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian Perjanjian Hudaibiyah. Nah, sebenarnya apa sih Perjanjian Hudaibiyah itu? Kapan Perjanjian Hudaibiyah itu dilakukan? Dan siapa yang melakukan Perjanjian Hudaibiyah itu? Dan kenapa perjanjian itu dilakukan? Semua akan dibahas pada pengertian dan latar belakang Perjanjian Hudaibiyah berikut ini. Pengertian Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum kita mengetahui latar belakang peristiwa terjadinya Perjanjian Hudaibiyah, kita akan mencari tahu apa sih Perjanjian Hudaibiyah itu? Jadi, Perjanjian Hudaibiyah yaitu perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy. Latar belakang dari Perjanjian Hudaibiyah. Karena kecurigaan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang hendak datang ke Mekah. Padahal tujuan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ke Mekah adalah melaksanakan umroh. Namun, kaum kafir Quraisy memiliki kecurigaan bahwa Nabi Muhammad akan menyerang kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy bahkan beberapa kali mengutus orang untuk menghalangi kedatangan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Utusan terakhir yang diutus oleh kaum kafir Quraisy yaitu Suhaib bin Amr. Isi Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama yaitu gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Yang kedua, Rasulullah dan rombongan harus pulang pada tahun tersebut dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan. Barang siapa yang ingin bergabung dengan Nabi Muhammad dan mengikuti perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Yang keempat, orang Quraisy yang mendatangi Rasulullah harus dikembalikan. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari Perjanjian Hudaibiyah. Keuntungan dari Perjanjian Hudaibiyah diantaranya yaitu yang pertama, diakuinya keberadaan Islam dan kaum muslimin. Dan yang kedua yaitu kaum muslimin bebas berziarah kapan saja, kecuali pada tahun Perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan.
Adapun kerugian yang dialami oleh kaum muslimin dari perjanjian Hudaybiyah yaitu yang pertama, lafal Bismillahirrahmanirrahim dihapus, kemudian diganti menjadi Bismika Allahumma. Yang kedua, lafal Muhammad Rasulullah dihapus, kemudian diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Tiga, beberapa sahabat Nabi Muhammad yang hendak menyusulnya ke Mekah dilarang oleh kaum kafir Quraisy dan berkurangnya kepercayaan para pengikut Nabi Muhammad. Terima kasih anak-anakku. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.